Pernahkah Anda berdiri di toko hewan peliharaan, menatap rak-rak makanan yang berjejer tak ada habisnya? Di satu sisi, ada pelet kering yang renyah. Di sisi lain, makanan kaleng yang aromanya menggugah selera. Dan di benak Anda, hanya ada satu pertanyaan. Mana yang terbaik untuk sahabat berbulu Anda? Ini adalah perdebatan abadi, pertarungan klasik di dunia makanan hewan peliharaan. Kering lawan basah. Hari ini kita tidak akan memihak siapapun. Kita akan berbekal sains dan fakta untuk mengakhiri perdebatan ini sekali dan untuk selamanya. Dan percayalah, jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Sebagai permulaan, mari kita kembali ke masa lalu. Bahkan 100 tahun yang lalu, pilihan seperti ini sama sekali belum ada. Hewan peliharaan saat itu mengonsumsi sisa makanan dari meja manusia, atau apapun yang bisa mereka temukan sendiri. Makanan hewan komersial baru muncul di abad ke-20, dan makanan kering menjadi sebuah revolusi besar dalam hal kepraktisan. Makanan kering memungkinkan penyimpanan jangka panjang, mudah ditakar, dan pemiliknya tak perlu khawatir soal kesegarannya. Nah, sejak saat itulah perang besar ini dimulai. Baiklah, mari kita mulai dari yang paling jelas. Di satu sisi, dengan segala kepraktisan yang ditawarkannya, kita memiliki makanan kering. Dan jujur saja, keunggulan utamanya adalah kemudahan luar biasa bagi pemilik. Tak bisa dipungkiri, ini sangat menarik. Sekarung besar makanan bisa Anda simpan begitu saja di gudang, dan akan awet berbulan-bulan di sana. Tidak perlu kulkas, tidak akan basi hanya dalam 1 jam setelah kemasan dibuka. Bagaimana dengan proses pemberian makannya? Oh, ini sangat mudah sekali. Keesokan pagi yang sibuk, Anda terburu-buru berangkat kerja. Tapi memberi makan peliharaan hanya butuh 10 detik. Ambil cangkir takar, tuang butiran renyah ke mangkuk, dan selesai. Sarapan sudah tersaji. Tidak ada lagi sisa makanan kaleng yang harus disimpan di kulkas. Tidak ada sendok kotor, dan tidak perlu mencuci mangkuk segera setelah makan. Terlebih lagi, makanan kering memungkinkan apa yang disebut pemberian makan bebas. Anda bisa meninggalkan makanan di mangkuk sepanjang hari. Ini sangat nyaman, terutama bagi kucing yang secara alami cenderung makan sering tetapi dalam porsi kecil. Mereka bisa mendatangi mangkuk kapanpun mereka mau. Kesederhanaan dan kepraktisan inilah yang menjadi alasan utama mengapa jutaan pemilik hewan peliharaan di seluruh dunia memilih makanan kering. Kenyamanan memang penting, tapi itu belum semuanya. Selain kenyamanan, ada argumen kedua yang tak kalah kuat, dan Anda pasti sudah sering mendengarnya, kesehatan gigi. Selama puluhan tahun, kita selalu diberitahu bahwa butiran makanan kering yang keras dan renyah adalah pencegahan terbaik untuk karang gigi. Logikanya terdengar sederhana dan masuk akal. Saat hewan peliharaan menggigit dan mengunyah makanan keringnya, teksturnya yang keras dipercaya mampu secara mekanis mengikis plak dari permukaan gigi. Seolah-olah setiap suapan adalah sikat gigi kecil yang membersihkan gigi mereka. Argumen ini pun menjadi salah satu pilar utama dalam promosi makanan kering. Bagi banyak pemilik hewan, ini adalah faktor penentu. Jelas saja, karena ini menjanjikan tidak hanya gigi yang sehat untuk peliharaan kesayangan, tetapi juga penghematan biaya untuk prosedur pembersihan karang gigi yang mahal di dokter hewan. Gagasan bahwa makanan bisa sekaligus mengenyangkan dan merawat kesehatan mulut terdengar sangat menarik. Tapi, apakah semuanya sesederhana itu? Apakah makanan kering biasa benar-benar berfungsi seperti sikat gigi? Kami akan kembali membahas pertanyaan menarik ini lebih dalam nanti. Sekarang, mari kita bicara tentang hal yang sering jadi perhatian banyak orang, uang. Ketika kita membandingkan harga per porsi antara makanan kering dan makanan basah, hasilnya hampir selalu jelas. Makanan kering adalah juaranya dalam hal penghematan. Berkat kadar airnya yang rendah dan konsentrasi nutrisi yang tinggi, makanan kering jadi jauh lebih ekonomis jika dihitung per kalori. Coba bayangkan, Anda membeli sekantong besar makanan kering, misalnya ukuran 10 kg. Untuk seekor kucing, itu bisa cukup untuk beberapa bulan.
Nah, sekarang coba hitung berapa banyak kaleng atau sachet makanan basah yang harus Anda beli untuk periode yang sama. Perbedaan harganya pasti akan sangat mencolok. Bagi pemilik anjing berukuran besar atau yang memiliki banyak hewan peliharaan, aspek ini seringkali menjadi penentu. Makanan kering memungkinkan kita untuk menyediakan nutrisi berkualitas tinggi bagi hewan peliharaan tanpa harus membebani anggaran keluarga secara berlebihan. Ini adalah pilihan yang praktis dan cerdas dari sudut pandang finansial. Mari kita bahas poin penting selanjutnya. Pada dasarnya, makanan kering adalah konsentrat energi. Bayangkan begini, hampir seluruh kadar air dalam makanan dihilangkan. Yang tersisa hanyalah nutrisi paling penting, protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin. Itulah mengapa porsi kecil makanan kering jauh lebih padat kalori dibandingkan porsi makanan basah dengan volume yang sama. Satu genggam butiran renyah saja bisa mengandung energi yang setara dengan satu sachet penuh makanan basah. Ini tentu menjadi keuntungan besar bagi hewan peliharaan yang sangat aktif, yang banyak bergerak dan membakar banyak kalori. Contohnya, anjing pekerja atau kucing yang bebas berkeliaran di luar. Manfaat lainnya, ini cocok untuk hewan peliharaan yang nafsu makannya kurang atau sering disebut pemilih makanan. Meskipun makan sedikit saja, mereka sudah mendapatkan asupan energi yang cukup untuk kebutuhan tubuhnya. Namun di balik tingginya kalori ini ada pula sisi negatifnya. Dengan makanan kering, sangat mudah untuk memberi makan berlebihan pada hewan peliharaan. Apalagi jika mereka memiliki gaya hidup yang kurang aktif. Cukup beberapa butir ekstra setiap hari. Tanpa disadari berat badan mereka akan naik, yang kemudian bisa memicu obesitas dan masalah kesehatan serius. Mari kita lihat sisi lain dari koin ini. Karena konsentrasi tinggi dan kemudahan dari makanan kering, ini punya efek samping yang sangat serius. Dan ini mungkin argumen utama serta paling kuat dari mereka yang menentang penggunaan makanan kering. Kadar air yang rendah. Dalam makanan kering, kandungan airnya hanya sekitar 10%. Ini sangat sedikit. Mari kita ingat kembali pelajaran biologi. Nenek moyang kucing kita adalah hewan gurun. Secara evolusi, tubuh mereka beradaptasi untuk mendapatkan sebagian besar cairan yang dibutuhkan bukan dari minum, melainkan langsung dari mangsanya. Secara alami, pusat haus mereka memang tidak terlalu kuat. Anjing memang lebih suka minum air, tapi tetap saja, pola makan alami mereka juga terdiri dari makanan basah. Ketika hewan peliharaan hanya mengonsumsi makanan kering, mereka seharusnya mengimbangi kekurangan cairan dengan minum air yang sangat banyak. Tapi apakah mereka melakukannya? Jarang sekali. Akibatnya, tubuh hewan terus-menerus berada dalam kondisi dehidrasi ringan. Ini menimbulkan beban yang sangat besar pada ginjal dan seluruh sistem kemih. Urin menjadi lebih pekat, yang berkali-kali lipat meningkatkan risiko pembentukan kristal dan batu. Dan ini bukan sekadar teori, ini adalah kenyataan pahit yang sering terlihat di klinik hewan. Mari kita telaah lebih dalam, langsung ke komposisi pelet-pelet renyah ini. Bagaimana proses pembuatannya? Untuk mengubah tepung daging, lemak, dan biji-bijian menjadi pelet padat yang stabil dan tidak mudah hancur, dibutuhkan bahan pengikat. Dan pada umumnya, karbohidratlah yang menjadi bahan pengikat utama. Pati, yang terkandung dalam biji-bijian sereal seperti jagung, gandum, atau beras, berfungsi sangat baik untuk merekatkan semua bahan selama proses ekstrusi. Akibatnya, pada banyak makanan kering, terutama yang harganya terjangkau, kandungan karbohidrat bisa sangat tinggi. Kadang-kadang angkanya bisa mencapai 40 atau bahkan 50%. Sekarang, mari kita ingat kembali siapa hewan peliharaan kita. Mereka adalah karnivora, baik itu karnivora obligat maupun fakultatif. Sistem pencernaan mereka dirancang untuk mencerna protein hewani dan lemak.
Jumlah karbohidrat yang tinggi merupakan beban yang tidak alami dan berlebihan bagi tubuh mereka. Ini bisa menyebabkan kenaikan berat badan berlebih, masalah pencernaan, dan bahkan menjadi faktor risiko untuk mengembangkan diabetes, terutama pada kucing. Mari kita beralih ke sisi lain. Di sini kita akan membahas makanan basah yang lezat, beraroma, dan menggugah selera. Keunggulan utamanya yang tak terbantahkan, bahkan bisa kita tebak dari namanya, adalah kandungan airnya. Makanan basah biasanya mengandung air antara 70 hingga 85%. Jumlah ini hampir sama dengan tingkat kelembapan mangsa alami predator, seperti tikus atau burung. Ketika hewan peliharaan mengonsumsi makanan ini, mereka sekaligus makan dan minum. Tubuh mereka mendapatkan cairan dengan cara yang paling alami dan fisiologis. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan ginjal dan seluruh sistem saluran kemih mereka, terutama bagi kucing, yang seperti kita tahu memiliki insting haus yang cenderung rendah. Makanan basah bukan hanya sekadar makanan. Ini adalah tindakan pencegahan yang efektif terhadap penyakit batu ginjal dan gagal ginjal kronis, dua penyakit yang sangat umum dan berbahaya. Asupan cairan yang cukup membantu menjaga urin tetap encer, sehingga secara signifikan mengurangi risiko pembentukan kristal dan batu. Inilah bukti nyata bagaimana jenis atau bentuk makanan secara langsung memengaruhi kesehatan hewan kesayangan kita. Coba Anda bayangkan, mana yang lebih menggoda selera Anda? Sepotong roti kering yang hambar atau daging berair dengan saus yang harum? Jawabannya tentu saja sudah jelas. Pada hewan, hal ini juga berlaku, namun indera penciuman mereka jauh lebih tajam berkali-kali lipat. Makanan basah memiliki aroma daging yang jauh lebih kuat dan kaya, serta tekstur yang lebih menggoda. Bagi hewan peliharaan yang pemilih dan sering menolak makanan apapun, makanan kalengan atau pouch adalah penyelamat sejati. Aroma makanan ini, terutama jika dihangatkan hingga suhu ruangan, akan menjadi lebih intens dan mampu memikat bahkan hewan paling pemilih sekalipun. Ini juga merupakan pilihan tak tergantikan untuk hewan peliharaan senior yang, seiring bertambahnya usia, indera penciuman dan nafsu makannya mungkin menurun. Atau, misalnya, untuk hewan peliharaan yang sedang sakit dan menolak makan. Dalam situasi seperti ini, makanan basah seringkali menjadi solusi untuk membangkitkan kembali minat makan mereka dan memastikan mereka mendapatkan nutrisi penting untuk pemulihan. Teksturnya yang lembut juga sangat ideal untuk hewan dengan masalah gigi atau gusi yang kesulitan mengunyah makanan keras. Mari kita bahas lagi soal komposisi. Jika kita bicara pakan basah berkualitas, formulasinya seringkali jauh lebih mendekati pola makan alami hewan karnivora dibandingkan dengan pakan kering. Coba saja buka kaleng pakan basah yang bagus. Seringkali Anda akan menemukan potongan daging atau ikan asli dalam bentuk jeli atau saus di dalamnya. Teknologi produksi pakan basah tidak memerlukan karbohidrat dalam jumlah besar sebagai bahan pengikat. Oleh karena itu, dalam komposisinya seperti yang seharusnya, bahan-bahan berbasis daging akan menjadi prioritas utama. Kadar protein dalam pakan basah, jika dihitung berdasarkan bahan kering, umumnya lebih tinggi, sementara kadar karbohidratnya lebih rendah. Hal ini menjadikannya makanan yang lebih fisiologis, terutama bagi kucing yang dikenal sebagai karnivora obligat. Tubuh mereka secara ideal disesuaikan untuk mendapatkan energi dari protein dan lemak, bukan dari karbohidrat. Oleh karena itu, diet yang didasarkan pada pakan basah berkualitas membantu menjaga massa otot yang sehat dan mencegah penambahan berat badan berlebih akibat lemak yang seringkali dipicu oleh kelebihan karbohidrat. Makanan basah itu bukan sekadar camilan biasa. Bagi sebagian hewan, ini bisa menjadi obat yang sesungguhnya. Bayangkan seekor kucing yang didiagnosis menderita penyakit ginjal kronis atau batu saluran kemih. Bagi mereka sangat penting untuk mengonsumsi banyak cairan. Ini membantu mengurangi beban pada ginjal yang sakit dan membilas saluran kemih, mencegah terbentuknya kristal baru. Dalam kasus seperti ini, dokter hewan hampir selalu menganjurkan, bahkan bersikeras, agar hewan beralih ke diet makanan basah.
Memaksa kucing jenis ini untuk minum cukup air dari mangkuk hampir mustahil. Nah, makanan basah justru mengatasi masalah ini secara alami. Hal serupa juga berlaku untuk hewan penderita diabetes. Diet rendah karbohidrat yang lebih mudah diberikan melalui makanan basah membantu mengontrol kadar gula darah mereka. Makanan basah juga menjadi penyelamat bagi hewan yang mengalami sembelit. Kandungan air tambahan dalam makanan ini membantu melunakkan tinja dan meningkatkan gerakan peristaltik usus. Dalam kasus-kasus ini dan banyak kasus lainnya, pilihan makanan basah bukan lagi soal preferensi, melainkan kebutuhan medis yang mendesak. Namun, setiap hal baik pasti ada harganya, dan makanan basah adalah contoh nyatanya. Jujur saja, ini memang tidak murah. Jika dihitung per kalori, makanan basah hampir selalu berkali-kali lipat lebih mahal daripada makanan kering. Mengapa demikian? Pertama, Anda membayar untuk air. Hingga 85% dari isi kemasan adalah cairan. Kedua, kemasannya sendiri, kaleng logam atau pouch, berlapis, biayanya lebih tinggi dibandingkan karung kertas biasa. Ditambah lagi, teknologi produksi dan pengawetannya juga lebih kompleks dan mahal. Jadi, jika Anda memutuskan untuk hanya memberi makan basah pada hewan peliharaan Anda, bersiaplah bahwa biaya pemeliharaannya akan meningkat secara signifikan. Bagi pemilik anjing besar, seperti Great Dane, makanan ini bisa menjadi pos pengeluaran yang cukup besar dalam anggaran keluarga. Mahalnya biaya inilah yang seringkali membuat pemilik hewan enggan beralih sepenuhnya ke makanan basah, meskipun mereka tahu manfaatnya. Berbeda dengan makanan kering, makanan basah adalah produk yang rewel. Kenyamanan dikesampingkan, begitu kaleng atau pouchet dibuka, waktu mulai berjalan. Sangat tidak dianjurkan untuk meninggalkan makanan ini di mangkuk sepanjang hari, terutama saat cuaca panas. Makanan ini akan cepat basi, kehilangan kesegarannya, dan yang paling berbahaya, bakteri akan mulai berkembang biak secara aktif di dalamnya. Ini berarti sisa makanan harus segera disimpan di lemari es, dengan menutup rapat kalengnya atau memindahkannya ke wadah kedap udara. Sebelum diberikan lagi, sebaiknya sedikit dihangatkan agar aromanya kembali menarik. Semua ini menuntut disiplin dan tindakan ekstra dari pemilik. Jika lupa membereskan mangkuk, hewan peliharaan Anda berisiko mengalami gangguan pencernaan. Makanan di kaleng habis, Anda perlu membuka kemasan baru. Tidak bisa sekadar menambahkan dari wadah besar seperti pada makanan kering. Bagi orang dengan jadwal yang sangat padat atau yang sering bepergian meninggalkan hewan peliharaan sendirian sepanjang hari, kerumitan seperti ini bisa menjadi alasan kuat untuk memilih makanan kering yang lebih praktis. Jangan lupakan soal kebersihan. Pemberian makanan basah seringkali jauh dari kata bersih dan rapi. Potongan-potongan daging bersaus atau pasta pate ini sangat mudah tercecer di dalam mangkuk, di sekitarnya, bahkan tak jarang menempel di kumis dan moncong hewan peliharaan. Apalagi jika Anda memelihara ras dengan bulu panjang di wajahnya, seperti kucing Persia. Setelah setiap kali makan, Anda tidak hanya perlu mencuci mangkuk, tetapi juga membersihkan lantai di sekitarnya, dan bahkan membersihkan mulut atau wajah hewan itu sendiri. Mungkin bagi sebagian orang ini terlihat sepele, tetapi bagi banyak pemilik yang sangat menghargai kebersihan dan kerapian, hal ini menjadi rutinitas harian yang cukup melelahkan. Selain itu, aroma khas makanan kaleng yang begitu menarik bagi hewan tidak selalu disukai manusia. Baunya bisa jadi cukup kuat dan mengganggu. Bandingkan dengan makanan kering yang aromanya hampir netral. Perbedaannya sangat jelas. Jadi, ketika memilih makanan basah, bersiaplah untuk kekacauan artistik kecil namun rutin di dapur Anda. Dan kini, tiba saatnya untuk mengungkapkan kebenaran. Mari kita kembali ke salah satu mitos utama yang kita sebutkan di awal, yaitu gagasan bahwa makanan kering dapat membersihkan gigi. Kedengarannya logis, tapi benarkah demikian?
Sayangnya, dalam kebanyakan kasus tidak. Bayangkan saat kita makan biskuit renyah atau kerupuk. Apakah itu membersihkan gigi kita? Justru sebaliknya, remah-remahnya malah tersangkut di sela-sela gigi. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada makanan kering biasa. Kebanyakan kucing dan anjing tidak mengunyah setiap butiran dengan seksama. Mereka cenderung menelannya utuh atau hanya memecahnya dengan 1-2 gerakan rahang. Butiran makanan itu tidak sempat memberikan efek membersihkan pada permukaan gigi, terutama di dekat gusi, tempat plak utama menumpuk. Pengecualiannya adalah diet khusus dari dokter hewan yang memang diformulasikan untuk kesehatan gigi. Pada makanan ini, butirannya memiliki ukuran yang lebih besar dan tekstur yang lebih berpori. Hewan harus mengunyahnya dengan sungguh-sungguh, dan butiran itu, layaknya spons, benar-benar membersihkan plak. Namun, makanan kering biasa yang dikonsumsi sehari-hari tidak berfungsi seperti itu. Jadi, berharap makanan kering biasa akan menyelamatkan hewan peliharaan Anda dari karang gigi. Sayangnya, itu adalah harapan yang keliru. Nah, sekarang mari kita bahas mitos populer kedua, yang kali ini berhubungan dengan makanan basah. Seringkali kita mendengar anggapan, buat apa sih bayar mahal cuman untuk air? Itu cuma pemborosan dan malah bikin hewan peliharaan jadi gemuk. Sekilas, argumen ini memang terdengar masuk akal, mengingat kandungan air dalam makanan kaleng memang tinggi. Tapi sebenarnya, ini adalah pandangan yang sangat dangkal. Pertama, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, air mahal ini justru sangat vital untuk menjaga kesehatan ginjal dan mencegah penyakit saluran kemih. Ini bukan sekadar pengisi, melainkan komponen penting yang berfungsi. Kedua, mengenai anggapan bahwa makanan basah menyebabkan kenaikan berat badan, justru sebaliknya. Dengan volume yang lebih besar dan kandungan air yang tinggi, makanan basah justru memberikan rasa kenyang pada hewan peliharaan dengan asupan kalori yang jauh lebih rendah. Bayangkan, dalam 100 gram makanan basah mungkin hanya ada 80 kalori, sementara 100 gram makanan kering bisa mengandung hingga 400 kalori. Inilah sebabnya mengapa diet khusus dari dokter hewan untuk menurunkan berat badan seringkali diformulasikan dalam bentuk makanan basah. Makanan ini memungkinkan hewan merasa kenyang tanpa perlu mengonsumsi kalori berlebihan. Jadi, mitos bahwa makanan kaleng atau makanan basah bikin gemuk itu hanyalah mitos belaka yang tidak didukung oleh bukti ilmiah apapun. Jadi, setelah kita menimbang semua pro dan kontra, menganalisis argumen, dan meruntuhkan mitos yang ada, sepertinya kita menemukan jalan buntu. Di satu sisi, ada makanan kering yang praktis, tapi cenderung kurang hidrasi. Di sisi lain, ada makanan basah yang bernutrisi, tapi seringkali mahal dan merepotkan, seolah-olah solusi ideal itu tidak ada. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu memilih salah satu? Bagaimana jika ada cara untuk menggabungkan keunggulan dari kedua jenis makanan ini, menciptakan pola makan yang sempurna untuk sahabat berbulu Anda? Disinilah solusi ketiga muncul, sebuah pendekatan yang mungkin paling bijaksana, pemberian makan campuran. Strategi ini kini menjadi standar emas bagi banyak pemilik hewan berpengalaman dan dokter hewan yang berpikiran maju. Intinya sangat sederhana. Dasar dari pola makan ini adalah makanan kering berkualitas tinggi. Makanan kering ini bisa Anda sediakan di mangkuk sepanjang hari, membiarkan hewan peliharaan Anda menyantapnya kapanpun mereka mau. Kemudian, 1 atau 2 kali sehari, misalnya pagi dan malam, Anda bisa memberikan mereka pesta kecil dengan menyajikan seporsi makanan basah yang lezat dan beraroma. Dengan cara ini, Anda ibarat membunuh 2 burung dengan 1 batu. Anda mempertahankan kepraktisan dan efisiensi biaya dari makanan kering, sekaligus memastikan hewan peliharaan Anda mendapatkan hidrasi yang cukup dan variasi rasa dari makanan basah. Ini adalah keseimbangan ideal yang menjamin kesehatan dan kebahagiaan hewan peliharaan Anda, sekaligus memberikan ketenangan pikiran bagi Anda. Penting sekali untuk dipahami bahwa kita tidak bisa menyamakan kucing dan anjing. Kebutuhan nutrisi mereka sangat berbeda,
dan ini langsung memengaruhi pilihan makanan. Kucing adalah karnivora obligat, atau dengan kata lain, predator murni. Ini berarti tubuh mereka tidak hanya menyukai, tetapi mutlak membutuhkan protein hewani untuk kelangsungan hidup. Banyak asam amino esensial, seperti taurin, hanya bisa mereka dapatkan dari daging. Sistem pencernaan mereka tidak dirancang untuk mencerna karbohidrat dengan baik. Oleh karena itu, makanan basah dengan kandungan air dan protein yang tinggi menjadikannya pilihan yang hampir sempurna bagi kucing, terutama mengingat kecenderungan mereka terhadap penyakit ginjal. Bagi kucing, pola makan campuran, kering dan basah, atau sepenuhnya makanan basah hampir selalu merupakan pilihan terbaik. Sementara itu, anjing adalah karnivora fakultatif, atau seperti yang dikatakan beberapa ilmuwan, omnivora dengan kecenderungan karnivora. Selama ribuan tahun hidup berdampingan dengan manusia, sistem pencernaan mereka telah beradaptasi untuk dapat mencerna sejumlah makanan nabati dan karbohidrat. Oleh karena itu, anjing jauh lebih toleran terhadap makanan kering dengan kandungan biji-bijian yang moderat dibandingkan kucing. Tentu saja, daging tetap harus menjadi dasar dari diet mereka, namun kebutuhannya tidak seketat kucing. Nah, sekarang kita bicara soal yang paling penting. Ada satu hal yang jauh lebih krusial daripada sekadar bentuknya. Apakah itu makanan kering atau basah, yaitu komposisinya. Anda mungkin saja membeli makanan basah yang paling mahal dan paling gencar diiklankan. Tetapi jika terbuat dari produk sampingan berkualitas rendah, pewarna, dan penambah rasa, manfaatnya akan minim. Sebaliknya, makanan kering berkualitas tinggi dari produsen terpercaya yang mengutamakan daging dehidrasi sebagai bahan utama dan bukan jagung akan menjadi pilihan yang sangat baik. Kekuatan sejati Anda sebagai pemilik hewan peliharaan bukanlah sekadar percaya buta pada iklan, melainkan pada kemampuan Anda membaca label kemasan. Biasakan diri Anda untuk memahami daftar bahan. Di urutan pertama daftar bahan, harus selalu ada sumber protein hewani, seperti daging ayam dehidrasi, salmon segar, atau tepung domba. Hindari formulasi yang tidak jelas seperti daging dan produk sampingan atau serialia di posisi pertama. Perhatikan juga persentase kandungan protein, lemak, dan karbohidratnya. Carilah makanan hewan dengan komposisi yang jelas dan transparan, dengan tambahan nutrisi bermanfaat seperti asam lemak omega 3, vitamin, dan mineral. Karena disinilah, pada tulisan kecil di bagian belakang kemasan, seluruh kebenaran tentang kualitas produk sesungguhnya tersembunyi. Selain itu, jangan lupakan bahwa kebutuhan hewan peliharaan Anda akan berubah seiring bertambahnya usia mereka. Makanan yang sempurna untuk anak kucing atau anak anjing yang aktif dan suka bermain, sama sekali tidak cocok lagi untuk hewan senior yang lebih tenang dan lambat. Hewan peliharaan muda, seperti anak kucing atau anak anjing, membutuhkan pakan dengan kandungan protein, lemak, dan kalori yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka yang pesat. Mereka juga memerlukan kalsium untuk tulang yang kuat, serta DHA untuk perkembangan otak yang optimal. Sementara itu, hewan dewasa yang aktif membutuhkan nutrisi seimbang untuk menjaga tingkat energi dan massa otot mereka. Berbeda dengan hewan senior yang metabolisme tubuhnya mulai melambat dan aktivitasnya berkurang, mereka memerlukan pakan rendah kalori untuk mencegah kenaikan berat badan berlebih. Pakan mereka juga harus mengandung komponen pendukung sendi, seperti kondroitin dan glukosamin, serta antioksidan untuk membantu memperlambat proses penuaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih pakan yang sesuai dengan usia dan tahap kehidupan spesifik hewan peliharaan Anda. Para produsen pakan tidak sembarangan menciptakan lini produk yang berbeda-beda, seperti untuk anak kucing, untuk kucing dewasa, atau untuk anjing senior. Ini bukan sekadar strategi pemasaran, melainkan bentuk pemahaman dan pemenuhan terhadap kebutuhan fisiologis mereka yang sebenarnya. Dan terakhir, namun yang paling krusial, dalam perdebatan soal pakan hewan peliharaan, hanya ada satu ahli yang pendapatnya wajib Anda percaya sepenuhnya, tanpa keraguan. Bukan blogger populer,
bukan konsultan di pet shop, apalagi produsen pakan itu sendiri. Dia adalah dokter hewan Anda. Hanya beliau yang tahu persis gambaran lengkap kondisi kesehatan hewan kesayangan Anda. Beliau melihat hasil-hasil pemeriksaan, tahu riwayat penyakit kronisnya, atau bahkan predisposisi genetik tertentu. Bisa jadi kucing Anda memiliki masalah ginjal tersembunyi yang membuat pakan kering sangat tidak dianjurkan baginya. Atau mungkin anjing Anda alergi terhadap protein ayam sehingga membutuhkan diet khusus. Oleh karena itu, sebelum Anda mengambil keputusan akhir mengenai jenis pakan terbaik, wajib hukumnya untuk berkonsultasi dengan dokter hewan Anda. Beliau akan membantu memilihkan bukan sekadar pakan yang bagus, melainkan yang paling optimal dan sesuai dengan kebutuhan unik hewan kesayangan Anda dengan mempertimbangkan semua kondisi dan karakteristik individualnya. Nasihat ini sangatlah berharga dan dapat menghemat tidak hanya pengeluaran Anda, tetapi yang terpenting menjaga kesehatan dan kualitas hidup hewan kesayangan Anda. Dan kini, kita sampai pada intinya, jawaban ilmiah yang selama ini kita janjikan. Setelah menimbang pro dan kontra, mengupas mitos serta fakta, mungkin Anda merasa malah semakin bingung. Namun sebenarnya kita telah mencapai sebuah kesimpulan yang mengejutkan sekaligus sangat sederhana. Siap? Kekeliruan terbesar dalam perdebatan makanan kering versus makanan basah adalah perdebatan itu sendiri. Sebuah plot twist. Sains dan dietologi modern menegaskan bahwa bentuk makanan, apakah kering atau basah, itu adalah hal sekunder. Prioritas utama selalu terletak pada kualitas bahan dan keseimbangan nutrisi. Makanan kering berkualitas tinggi dengan komposisi yang tepat akan jauh lebih baik daripada makanan kaleng murah yang hanya berisi produk sampingan hewani dan jeli. Sebaliknya, makanan basah yang lengkap nutrisi, kaya daging, akan memberikan manfaat lebih besar dibandingkan kibel yang dipenuhi biji-bijian dan pewarna. Musuh utamanya bukanlah kadar air atau ketiadaannya. Musuh utama adalah komposisi yang tidak berkualitas dan tidak seimbang. Perdebatan seharusnya bukan tentang bentuk, melainkan tentang kualitas dan nutrisi di dalamnya. Jadi, apa kesimpulannya? Tidak ada makanan terbaik yang cocok untuk semua. Makanan terbaik adalah yang paling sesuai untuk hewan peliharaan Anda, dengan mempertimbangkan usia, ras, kondisi kesehatan, dan bahkan preferensi pribadinya. Solusi ideal seringkali adalah kombinasi kedua jenis makanan ini. Misalnya, makanan kering sebagai dasar pakan harian, dan makanan basah sebagai suplemen lezat serta bermanfaat untuk hidrasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami harap kini Anda bisa membuat pilihan makanan yang lebih tepat dan mudah bagi hewan kesayangan Anda. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan ulasan-ulasan menarik lainnya. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Makanan jenis apa yang Anda berikan untuk hewan peliharaan Anda dan mengapa Anda memilihnya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.